Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian. Oke, senang sekali bertemu lagi dalam kesempatan untuk review singkat saham Indonesia ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi ya salah satu saham dengan kode INDF atau Indofood ya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk grupnya Indofood ini ada dua ya emiten ya yang mirip, yaitu INDF sama ICBP ya. Jadi kalau Indofood ini lebih ke arah holdingnya ya, Integrated Food Company, sedangkan kalau yang ICBP itu lebih ke arah anak usahanya INDF ya, jadi produk konsumen yang bermerek ya. Jadi kalau teman-teman mau fokus ke mereknya, yaitu seperti produknya seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Indomelek, ya, Citato, Kitela, maka pakai yang pakai yang ICBP ya. Tapi kalau INDF itu lebih dia sekaligus memiliki ICBP, termasuk dia juga punya Bogasari, kemudian jaringan distribusi dan sebagainya. Jadi kalau yang Indofood ini lebih ke arah induknya atau holdingnya, seperti itu ya gitu. Nah, kenapa saham ini menarik diangkat untuk dibahas ya? Nggak lain dan tidak bukan adalah harganya pada saat ini ya. Jadi pada saat ini adalah 31 Desember tahun 2025 ya, jadi penghujung tahun 2025, dan data yang saya ambil dari RTI ini tanggal 20 Desember tahun 2025, tapi harganya tidak jauh beda ya apabila kita belinya dalam jumlah sedikit ya. Jadi yang harga pada saat ini itu adalah 6775 ya, jadi beda Rp25 untuk per lembarnya ya. Oke ya, jadi kalau yang belinya dikit nah masalah ya, seperti itu ya. Jadi harga adalah ini kan, ini 6 yang posisi tanggal 20 Desember 6775 ya, naik dikit ya kan, naik dikit tapi relatif rendah dalam tempo berapa ini, ya boleh dibilang sama harganya dengan pertengahan 2024 ya, sama harganya seperti itu ya. Nah, oke. Apa yang akan kita bahas di video kali ini adalah apa yang menjadi daya tarik dari INDF untuk saat ini, dan akan kita lihat bagaimana kinerja keuangannya versi RTI Business, dan apakah saham ini nanti akan kita beli saat ini atau mungkin kita tunggu ya. Oke ya, langsung aja kita akan mulai videonya, jangan di skip, dan akan kita bahas satu persatu ya, seperti itu. Oke. Nah, hal pertama yang akan kita bahas saat ini adalah profil perusahaannya. Ya, jadi profil perusahaannya adalah sektor consumer non cyclical. Jadi ini adalah consumer goods, ya kan? Jadi consumer goods. Jadi holdingnya Indomie, ya kan? Holdingnya Indomie. Ya, jadi food and beverage, processed food. Jadi bagi yang suka saham consumer ya, yang ya mungkin dianggap kalau consumer itu selalu atau berkelanjutan ya, beda kalau kita invest di perusahaan tambang atau yang lain ya. Tapi kalau consumer kan ibaratnya berkelanjutan ya, orang butuh konsumsi ya, apalagi dalam masa-masa sekarang ini konsumsi boleh dibilang diperebutkan ya, semua yang penting makan dulu ya. Jadi enggak yang kebutuhan lain, tapi yang penting makan dulu. Jadi ini termasuk INDF, termasuk dan ICBP, termasuk pemain-pemain yang pemain-pemain lama di sini ya. Oke, dan dengan ukuran yang raksasa seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana komposisi pemegang sahamnya di sini. Nah, dari komposisi pemegang sahamnya ternyata pengendalinya adalah dari keluarga Salim ya, keluarga Salim. Kemudian juga ada nama-nama yang lain yang mungkin bagi teman-teman familiar ya. Tapi yang biasa saya sorot adalah porsi persentase masyarakatnya.
Jadi porsi masyarakatnya di sini cukup besar ya, jadi hampir 50% ya. Nah, menurut saya porsi batas ambang batas saya adalah 33% atau sepertiga. Jadi ini melebihi ambang batas ya kan. Nah, tapi mengingat nama besar dari Indofood, saya rasa hal di sini tidak terlalu signifikan ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengendali perusahaannya, nah, kita lihat di sini ya, Board of Commissioner-nya bisa dibaca sendiri. Info yang saya dapatkan di RTI Business tanggal 20 Desember tahun 2025 ya. Dan kalau kita lihat secara sekilas mereka-mereka yang di sini soal apa sepertinya cukup kompeten ya pada bidangnya ya, seperti itu. Dan yang kita dapatkan juga dari informasi ini adalah ternyata subsidiary companies-nya ini cukup banyak ya kan. Jadi termasuk ICBP ini 80,5% ini sahamnya dimiliki oleh INDF ya, seperti itu. Dan kita nggak perlu baca semuanya sampai detail ya. Yang kita perlu perhatikan adalah angka-angka besarnya aja. Di sini angka besarnya adalah 126.000 miliar ya, ini ya 126.000 miliar ya. Ya, ini oke, 126 ya, dalam in billion ya, dalam miliar ya. Oke, 126 miliar ini maksudnya ya, kayak gitu. Kemudian ya, oke ya, jadi 126.000 miliar ya. Oke ya, berapa itu ya? 126.000 miliar ya, 126 triliun ya, gitu ya. Tuh. Nah, dimiliki sebanyak 80,5%-nya ya, seperti itu. Kemudian yang lain-lain relatif kecil ya. Nah, di sini ada investasi, pelayaran, dan Indofood Agri Resource 10.000, hampir 11.000 miliar ya, hampir 11 triliun ya, seperti itu ya. Baik ya, jadi ini adalah subsidiaries companies-nya. Nah, kemudian yang kita lihat berikutnya adalah income statement-nya ya. Jadi income statement ini masih ada net income ya. Ya, nanti kita lihat detailnya di key statistics. Dan yang kita perhatikan berikutnya adalah pertumbuhan ekuitasnya ya. Jadi perusahaan yang sehat itu ekuitasnya selalu bertumbuh ya, meskipun kecil karena situasi daya beli masyarakat yang sedang menurun saat ini. Nah, untuk ekuitas ini ada pada warna hijau ya, ada pada warna hijau. Ini kalau dilihat dari grafiknya ya, dari tahun 2020 sampai 2025 ini terus meningkat, bertumbuh ya. Nah, ini satu indikator ya, suatu perusahaan yang masih sehat ya, seperti itu. Kemudian sampailah kita pada EPS ya. Jadi EPS yang baik itu selalu meningkat ya, sama seperti ekuitas tadi ya, modal ya, yang selalu meningkat. Jadi labanya selalu bertambah dari tahun ke tahun ya, meskipun mungkin tidak sebanyak 3-4 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat dari EPS sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, bahkan meski tahun 2025 belum selesai, belum tuntas, dan belum ada laporan keuangan Q4-nya, tapi di sini terlihat angka-angkanya ini cenderung meningkat ya. Jadi dari 724 ya, meningkat ke 928, kemudian meningkat ke 984, dan pada tahun 2025 meskipun belum ada laporan Q4-nya itu udah angka sementara adalah 1197. Salah satu indikator keuangan yang menarik ya, selalu meningkat seperti itu. Dan daya tarik lainnya dari INDF ini adalah perusahaan ini tiap tahun selalu bagi dividen ya. Dari sini kita lihat untuk tahun yang terakhir aja dikasih Rp280 per lembarnya ya. Nah, kalau kita bandingkan Rp280 ya dibagi 675
itu berapa ya, hampir 5%, ya hampir 5%, ya 28 per 67, ya ya hampir 5%, ya jadi 4% lebih. Nah, dibandingkan dengan bunga deposito tentu saja ya masih worth it lah, ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak uang tunggu ya, tapi sekali lagi kan dividen ini kan dibagi setahun sekali ya, bukan tiap bulan ya, jadi dapatnya setahun sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke market cap-nya. Ya, boleh dikatakan market cap-nya di sini besar ya, perusahaan dengan market cap yang menengah atas ya. Ini hampir 60 triliun ya, dan masih mencetak net profit 7,88 triliun. Ya, kita lihat nya 98 triliun, asetnya 214, jadi equity-nya 70. Ya, oh ini ada satu hal yang patut kita perhatikan ya. Jadi equity-nya lebih kecil dari liability. Ya, jadi artinya dia utang dia melebihi equity-nya sedikit, sekitar berapa ya? Sekitar 1,2 kalinya dari equity-nya ya, seperti itu. Ini mungkin hal yang perlu kita perhatikan, untuk apa ya utang yang sebegitunya itu, untuk dipakai untuk apa. Dan meskipun INDF masih cukup kuat ya untuk bisa melunasi utang-utangnya karena perusahaan raksasa, tapi kita juga perlu, tidak bisa kita abaikan ya, jadi utangnya lumayan besar ya, seperti itu. Nah, jadi dilihat di sini utangnya 1,4 kali ya dari ekuitasnya ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya amit-amit perusahaan dilikuidasi, itu sampai ekuitasnya belum sampai nutup dari utangnya ya. Jadi dia jual ekuitasnya semua, itu belum sampai nutup, masih ada yang harus dibayar sebesar 40% ya, seperti itu ya, masih kurang 40% kalau dijual misalnya ya, usahanya harus dilikuidasi misalnya, seperti itu ya. Nah, memang angka ekuitas nih yang angka DER atau debt equity ratio ini yang ideal di bawah 1 atau di bawah 100% ya. Jadi masih pepo ya antara ekuitas dan liability ya. Tapi tentu saja ada pertimbangan di mana liability melebihi ekuitas dalam suatu hal-hal tertentu atau alasan-alasan tertentu di mana perusahaan mungkin memang harus ekspansi ya. Dan ada alasan yang kedua, meskipun dia punya utang tapi dia juga punya cash flow ya. Jadi ada laporan cash flow, ada cash flow yang bisa dicadangkan untuk bayar utang atau kewajiban utang pada tiap periodenya, seperti itu. Oke, belum lagi di backup dengan aset yang lumayan besar ya kan. Di sini kalau kita lihat asetnya juga gede ya, 90 triliun ya kan. 214 triliun ya kan, 214 triliun ya. Nah, cuman kalau saya lihat agak sedikit pertanyaan ya. Sini asetnya 214 triliun, liability 98, equity-nya 70. Kalau kita jumlah liability dan equity kan 100 berapa ini? 170 ya, hampir 170 triliun ya, sedangkan asetnya 214 triliun. Ya, kok tidak klop ya? Harusnya ini klop, mungkin bisa ada penjelasan yang bisa tulis di kolom komen, seperti itu. Tapi yang jelas perusahaan ini masih bisa memperoleh net profit 7,88 triliun ya, jumlah yang cukup gede ya. Oke. Kemudian untuk valuasi ini juga unggul ya, atau bagus ya. Jadi angka PER dan PBV, angka-angka magic ya, patokan-patokan ibaratnya kasar ya untuk milih atau screening satu saham ya, yaitu PER dan PBV. Ini PER dan PBV-nya ini rendah. Nah, ini bagus ya, saya suka ya. Jadi PER-nya hanya 5,64 kali, dan PBV-nya 0,84 kali. Ya, jadi ini artinya dari PBV yang di bawah 1 artinya perusahaan ini secara kasar nilainya masih di bawah nilai bukunya ya. Jadi nilai bukunya
masih lebih besar. Jadi ibaratnya dia dijual dengan harga diskon, ya seperti itu ya kalau misalnya ya terlikuidasi seperti itu. Dan PBV-nya masih di bawah 10 juga, jadi 5,64 kali. Jadi artinya kurang dari 6 kali, ya mungkin kurang dari 6 periode atau 6 tahun. Kalau dia bisa mengembalikan dana itu, maka posisi menuju break even point, ya, kasarannya seperti gitu ya. Jadi kalau semakin rendah PER-nya, masuk ke angka BEP-nya itu makin cepat, ya kan. Jadi ibaratnya cuma butuh 5,64 tahun ya untuk bisa PEPO ya, atau bisa masuk BEP ya, kasarannya seperti begitu ya. Oke ya, jadi memang PER di bawah 10 bagus dan PBV di bawah 1 itu bagus. Jadi angka yang di sini itu indikator yang bagus. Perusahaan juga masih profit ya. Cuman yang DER-nya tadi yang besar ya gitu. Yang bukan besar sekali, tapi ya hampir 1,4 kali. Nah, sedangkan revenue kita sudah tahu bahwa perusahaan ini bisa mencetak revenue yang sangat tinggi ya. Tahun 2025 posisi sementara bisa mendapatkan 121 triliun. Nah, ini besar sekali ya. Besar sekali ya, satu Indonesia bahkan sampai ke luar negeri produk-produk. Dan net income-nya 11 triliun. Ya, jadi ini hampir 10%-nya. Ini termasuk bagus ya. Ya, jadi kemampuan perusahaan untuk mencetak net income demikian besar ini menurut saya bagus ya, seperti itu. Oke, sampailah kita pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari INDF ini pada posisi 31 Desember tahun 2025 yang harganya sekarang 6775 ya. Jadi ada beberapa faktor yang positif dari perusahaan ini. Yang jelas yang pertama adalah nama besarnya dan top of mind dari mereknya yang luar biasa. Ya, memang Indofood adalah induk dari ICBP. ICBP adalah identik dengan produk-produk seperti Supermie, Indomie, Sarimi. Ya, produk-produk mie instan yang menjadi market leader di Indonesia dan juga pasarnya sampai ke luar negeri segala ya, seperti itu. Jadi kalau untuk keberlangsungan perusahaan sampai jangka panjang, yaitu saya rasa jangka panjang banget ya, kayak seperti itu ya, karena mereknya udah gitu, pondasi bisnisnya juga kuat, duitnya juga kuat ya, dan PER PBV juga rendah, cetak net income juga lumayan triliunan dan bahkan sampai 10% lebih. Nah, kalau udah gitu makanya saham perusahaan seperti begini ini susah digoyang oleh kalau nggak dananya betul-betul sangat besar ya. Jadi susah sekali untuk digoyang atau sahamnya dipermainkan atau digoreng, itu susah banget ya, hampir nggak bisa ya, seperti itu ya. Kecuali dengan dana yang sangat besar. Nah, menurut saya dengan disclaimer on, ini pendapat pribadi, menurut saya ini satu lot harganya 677.500 satu lot ya, 100 lembar. Nah, menurut saya kalau kita punya uang dingin dan suka dengan produknya Bogasari, Supermie, Indomie, dan suka dengan cara kerja perusahaan ini, manajemen, dan yang pokoknya stabil dan terima dividen gitu aja ya. Secara nggak langsung juga menopang perekonomian Indonesia, saya rasa INDF ini cocok ya. Tidak terlalu murah sih untuk satu lotnya, 677.500 ya, tapi juga tidak sampai lebih dari 1 juta ya gitu ya. Jadi bagi uang dingin ini oke ya. Nah, yang kestabilan ya lebih besar dikit dari bunga bank, dan biasanya sih kalau perusahaan consumer itu lihat ini termasuk harganya udah relatif rendah ya ini ya. Jadi ini harganya relatif rendah. Jadi harga terendahnya itu pada angka 5 ribuan. Tapi saya rasa nggak tahu apakah tahun 2026 bisa mencapai 5.000 atau mungkin bahkan melonjak ya. Karena diperkirakan kan tahun 2026 kebutuhan akan pangan ini akan menjadi prioritas bagi masyarakat. Jadi masyarakat pokoknya nomor 1 makan. Ya, kebutuhan yang lain nomor berikutnya, yang penting makan. Nah, di sini kan
perusahaan ini adalah salah satu raja dalam industri makanan instan, ya kan, seperti itu. Oke, ya. Nah, tapi yang mengharapkan capital gain dan ini saya juga nggak tahu, nggak bisa prediksi, ya. Tapi yang jelas dengan harga sekarang sudah cukup murah, ya, bisa jadi masih ada diskon, tapi akhir tahun ini 31 Desember malah naik 25 rupiah ya per lembar sahamnya, gitu, ya. Oke, saya rasa itu aja pandangan saya tentang prospek dari ICBP ke depannya dan prospek dari industri food and beverage untuk tahun depan 2026. Itu akan sangat dibutuhkan, tinggal pinter-pinternya Indofood memainkan harga sehingga produk-produknya bisa terserap masyarakat dengan lebih terjangkau, karena pastinya bukan masyarakat tidak mau beli, tapi kemampuan daya belinya itu terbatas, bagaimana mengakalinya seperti itu, sehingga perusahaan bisa bertahan, ya, bertahan. Mungkin persentase net income tidak bisa sebesar 3-4 tahun yang lalu, ya, tapi paling nggak bisa bertahan aja. Saya rasa pasti bisa, ya, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih sharing singkat dari saya tentang INDF ini. Kedepannya saya akan review juga ICBP, dan apabila video ini bermanfaat, bolehlah didukung dengan like dan subscribe. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di review singkat berikutnya, ya. Salam sehat selalu, ya.